pekerjaannya memang keras karena selalu harus berinteraksi sama pihak yang melawan, harus berinteraksi sama aparat dan lain-lainnya ya. Podcast Janda Bercanda itu channel khusus yang didedikasikan untuk kesejahteraan para janda, baik janda cerai maupun janda mati, untuk hal-hal berhubungan dengan personal development, single parenting, mental health, dan femalepreneurship. Ketika saya itu dengar dari Matt bahwa dia ini mempunyai program untuk bisa membantu LBH Apik, karena tadinya cuma makan roti, cuma buat khusus makan roti. Sekarang makan rotinya sudah ada misi sosial nih. Wah, hebat banget nih Matt nih. Jadinya saya mau langsung nih berkesempatan untuk ketemu sama Bu Zuma untuk biar audiensnya Janda Bercanda tahu apa sih sebetulnya misinya LBH Apik. Dan gimana kita nih pendengarnya Janda Bercanda bisa saling membantunya Matt dalam baking efforts-nya, dan juga untuk membantu LBH Apik. Siapa yang mau bicara duluan? Oke, silakan Matt. Selamat pagi, ini masih pagi. Nama saya Matthew Strassen, tetapi biasanya dipanggil Matt. Saya latar belakang memang hukum. Dan selama 10 tahun saya memang banyak sekali pekerjaan dengan lembaga LSM yang fokus kepada akses terhadap keadilan. Terutama di Indonesia, tetapi di beberapa negara yang lain, termasuk Myanmar, Sri Lanka, dan beberapa negara di Pulau Pasifik. Nah, selama saya kerja di bidang itu, saya lihat memang pekerjaan mungkin bisa disebut yang paling berat dan paling penting juga itu yang pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang fokus kepada masalah hukum yang terjadi dari sisi korban perempuan. Masalahnya banyak macam, tetapi memang biasanya itu yang pokoknya itu imbalance of power. Ya, dan saya lihat itu memang sangat sulit untuk mengatasi, dan bantuan yang di pelayanan dan bantuan yang diberi oleh lembaga seperti LBH Apik itu memang sangat krusial. Dari sisi lain saya lihat juga dengan pengalaman saya, lembaga LSM di Indonesia, di negara yang lain, bisa mengakses bantuan-bantuan dari donor, tetapi sering sekali agak sulit untuk mengakses bantuan, untuk mengakses donasi, untuk kegiatan sehari-hari, untuk kegiatan pokok kayak bayar kantor, sewa, dan lain-lainnya ya. Jadi saya memang mulai dari situ, tetapi saya hobinya bikin roti. Dan dulu 10 tahun lalu saya mulai bikin roti di Indonesia karena sulit cari roti yang enak. Sekarang udah ada beberapa pilihan, tetapi saya memang suka, saya itu membuat saya senang bikin roti di rumah. Waktu pandemi mulai saya bikin roti, saya ada waktu karena work from home. Itu prosesnya tidak butuh waktu yang panjang, tetapi butuh waktu sedikit setiap jam, 2 jam. Jadi saya bikin di rumah dan saya kasih ke teman-teman. Kayaknya teman yang suka, ya. Jadi setelah itu saya pikir, kenapa enggak mulai bikin, kemudian kalau temannya siap, minta dibeli, kemudian semua yang masukan saya kasih sebagai donasi. Dan kemudian karena latar belakang saya pilih ini donasinya saya akan kontribusi kepada pekerjaan LBH Apik, terutama yang terkait dengan rumah aman dan pengaduan kasus untuk perempuan yang korban di kasus kekerasan. Mungkin itu dulu dari saya ya, Tanya. Luar biasa banget itu, misinya udah misi sosialnya tinggi sekali ya. Dan
Pertama, terima kasih Matt, itu udah banyak banget thoughtful sekali untuk bisa mikirin LBH Apik, mikirin bagaimana caranya untuk membantu korban-korban KDRT, dan mengerjakannya itu dengan cara yang menyenangkan, hobi yang suka memasak, suka baking. Jadi kalau di luar negeri emang biasa itu kan namanya bake drive, yang biasanya jualan baked goods, tapi untuk misinya uangnya, dananya disumbangkan. Bu Zuma, secara singkat deh, coba bisa dijelaskan nggak mengenai LBH Apik, latar belakangnya, dan mengenai Rumah Aman? Oke, selamat pagi teman-teman pendengar Janda Bercanda. Terima kasih Matt dan Mbak Tania. Perkenalkan, saya Zuma dari LBH Apik Jakarta. LBH Apik adalah lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Kita hadir di tahun 1995, didirikan oleh 7 orang pengacara perempuan. Nah, kami menyadari kasus kekerasan terhadap perempuan itu dari tahun ke tahun semakin tinggi atau semakin banyak gitu ya. Di tengah pandemi COVID 2 tahun, hampir 3 tahun terakhir ini, dari 2020, 2021, dan sekarang 2022 itu, angka kasus kekerasan terhadap perempuan itu semakin naik. 2021 kemarin kami menangani 1.321 kasus, dan itu meningkat dibandingkan 2020 kemarin. Nah, kita menyadari bahwa perempuan korban kekerasan yang menjadi korban gitu ya, tentu saja tidak boleh dibebani oleh biaya-biaya bantuan hukum atau biaya mengenai proses hukum dia yang memang tidak murah. Nah, karena itu kita menggalang donasi publik dari donatur, baik melalui lembaga maupun individu, untuk membantu gitu ya penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui donasi yang mereka berikan. Nah, kalau berkaitan dengan Rumah Aman, kami baru di tengah pandemi COVID itu kami memberanikan diri untuk punya Rumah Aman. Kenapa? Karena Rumah Aman milik pemerintah waktu itu susah sekali untuk diakses. Sementara kasus-kasus KDRT itu meningkat gitu. Kasus-kasus yang semua orang dirumahkan, kemudian terjadi kekerasan. Nah, dibutuhkan Rumah Aman yang bisa merespon cepat korban-korban supaya bisa diselamatkan. Karena itulah LBH Apik, saya ingat sekali Juni 2020 itu kita memberanikan diri untuk punya Rumah Aman. Nah, untuk urusan proses pembiayaan dan sebagainya, ya pokoknya kami yang penting jalan dulu, dan kami merasa saya merasa bersyukur banyak banget support soal ini gitu. Untuk kasus kita menangani di Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Tapi ada 11 rumah aman yang bareng-bareng LBH Apik Jakarta, dari mulai Batam, kemudian NTT, Padang, terus kemudian di Jawa Timur ada 11 rumah aman yang kita kerjasama bareng-bareng. Saya udah lihat sedikit tentang yang Rumah Aman dan penanganan kasus yang dibantu oleh LBH Apik. Kebetulan saya dulu udah sering ada komunikasi sama LBH Apik di kota yang lain, di Makassar, di Mataram dulu, di Banda Aceh juga ya. Dan memang pekerjaan yang dilakukan di luar biasa bagus. Pelayanan yang diberi di luar biasa bagus. Dengan budgetnya nggak begitu besar, tapi setiap hari ada orang, ada yang digaji, ada yang sukarela, ada yang volunteer, ada yang magang. Pekerjaannya memang keras karena selalu harus berinteraksi sama pihak yang melawan, harus berinteraksi sama aparat dan lain-lainnya ya. Jadi pekerjaannya agak keras, dan saya lihat pekerjaan dilakukan memang di luar biasa bagus. Nah, sejauh mana kami ada yang bisa kontribusi kayak berbulanan
untuk mendukung pekerjaan saya seperti itu. Menurut saya itu penting. Memang saya sendiri yang sudah melalui perceraian ya, jadi melangkahi dan bukan perceraian yang mudah juga untuk diri saya sendiri. Jadi memang perwakilan hukum pada saat itu sangat penting bagi saya, dan saya beruntung bahwa saya bisa punya uang untuk bayar pengacara pribadi, bukannya melalui LBH. Jadi bisa saya bayangkan betapa beratnya kasus untuk para perempuan yang ingin bercerai atau melalui perceraian dan tidak ada dana untuk mengerjakan perceraian itu. Ataupun kasus-kasus yang memang sudah kritis sekali dan amat sangat perlu bantuan, tapi nggak tahu mesti kemana. Jadi fungsinya daripada LBH Apik itu adalah betul-betul sebuah berkah ya, karena banyak sekali jasanya itu untuk membantu orang yang lagi benar-benar sangat kesulitan. Jadi saya bisa memahami nih kalau Bu Uzuma ini kayaknya kok tiba-tiba menangis ya, karena ternyata mendampingi orang yang kasusnya tuh begitu berat dan begitu banyak kasus, ya akhirnya itu akan satu hari ya keluar emosinya seperti ini. Bu Zuma, kalau saya boleh lompat nih ya, kemarin itu saya ada pertanyaan khusus. Saya perhatikan di Instagram tuh ada akun-akun lain yang juga mendukung kesejahteraan perempuan. Dan salah satunya adalah yang saya lihat ada seorang perempuan yang menceritakan bahwa dia itu korban daripada KGBO namanya, kekerasan gender berbasis online. Nah, ini sekarang menjadi satu hal yang meningkat ya, tipe kasus seperti ini. Dan yang lucunya di dalam rumah tangga. Jadi kadang-kadang suami itu yang bisa memanipulasi istri untuk mengirim foto-foto bugil, video-video porno, dan disebarluaskan. Dan nanti pada saat perceraian terutama, ini video ini yang dijadikan ancaman kepada istri, saya akan ungkap bahwa kamu itu perempuan murahan, perempuan yang begini, perempuan yang tidak baik, bahwa kamu akan kalah di pengadilan, singkatnya seperti itu. Nah, dalam yang cerita yang saya baca itu, si perempuan, seorang muslimah, tidak tahu bahwa suami merekam dan suami mengelebarluaskan video itu, dan akhirnya bercerai. Dan keluarganya dia ingin menuntut, tapi si istri tidak mau menuntut karena takut terungkap, terekspos. Ya, Tania, untuk korban-korban kekerasan berbasis gender online ataupun perempuan korban yang saat ini berada dalam situasi kasus yang ingin dilaporkan ke polisi atau tidak gitu ya, kita sangat memahami bahwa tidak semua kasus itu mudah untuk kemudian dilaporkan ke polisi atau diceritakan kepada orang lain. Nah, tapi yang perlu dipahami, diketahui, setiap korban punya hak yang sama gitu. Yang pertama adalah hak atas akses layanan bantuan hukum dan juga pendampingan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya, mungkin silakan akses lembaga bantuan hukum atau Women Crisis Center di tempat terdekat teman-teman, atau mungkin bisa hubungi hotline LBH Apik Jakarta yang melalui WhatsApp gitu ya, yang bisa diakses di mana saja gitu, dan silakan berkonsultasi. Nah, selain mendapatkan hak atas bantuan hukum dan pendampingan hukum secara cuma-cuma, nanti teman-teman juga bisa mendapatkan pendampingan litigasi maupun non litigasi namanya. Kalau litigasi itu ketika teman-teman yang sedang berhadapan dengan hukum atau tidak gitu ya, memilih jalur hukum, jadi nanti ranahnya adalah kantor polisi, kejaksaan, pengadilan. Kalau non litigasi lebih luas lagi. Jadi seperti yang Tania tadi sampaikan gitu ya, tidak semua perempuan mau lapor polisi, bahkan ketika ada kasus-kasus kekerasan berbasis gender online yang itu bahkan dilakukan oleh pasangan sendiri gitu ya, ada bantuan hukum non litigasi, bisa dalam bentuk mediasi, kita melakukan somasi atau melakukan upaya lain yang bisa kita lakukan untuk membantu dia. Misalkan melakukan panggilan terhadap pelaku untuk tidak menyebarluaskan
gambar-gambar intim si perempuan ini, atau tidak melakukan upaya yang justru membuat korbannya menjadi sangat ketakutan gitu. Karena kalau kemudian dilakukan oleh suami ini, sebenarnya situasinya juga sangat mengkhawatirkan ya. Kita sama persis kasusnya seperti yang ada di LBH Apik gitu. Jadi seorang suami yang dia LDR dengan istrinya, dan setiap beberapa kali itu phone seks dan video seks gitu ya, dan istrinya juga diminta untuk kirim foto-foto telanjang. Nah, ketika suaminya selingkuh, dia kemudian mengancam istrinya, kalau kamu nggak mau bercerai, saya akan sebarkan video ini. Nah, ketika istrinya memang tidak mau lapor polisi karena alasannya pertama adalah kan alat bukti yang dipakai adalah gambar pribadi si perempuan ini ya. Jadi kalau misalkan nanti lapor polisi, kekhawatirannya adalah itu akan dipakai nanti sampai dengan di pengadilan, akan banyak orang yang tahu. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban. Ya, kita somasi, terus kemudian ada beberapa kasus yang penyebarannya di media sosial, kemudian kita melakukan take down karena LBHP kebetulan menjadi partner safety centernya Facebook dan juga menjadi salah satu lembaga rujukannya Twitter. Jadi dua media sosial ini sering banget dijadikan alat penyebaran konten-konten intim non konsensual. Jadi korbannya sama sekali tidak menyadari, tidak mengetahui. Nah, kemudian fatalnya lagi, korban-korban kekerasan berbasis gender online itu juga terancam dengan undang-undang pornografi, dan satu lagi adalah undang-undang ITE. Jadi kalau korbannya lapor polisi, tidak jarang kemudian polisinya bilang, oh nanti kamu ini loh kena undang-undang ITE atau kena undang-undang pornografi. Jadi ini pilihan yang sangat sulit banget buat korban-korban kekerasan berbasis gender online ketika mau melaporkan kasusnya. Itu kenapa banyak korban yang memilih udahlah kalau bisa disomasi atau dihentikan ancamannya atau pelakunya tidak menyebarkan lagi konten-konten intim, itu sudah cukup buat dia gitu. Dan kalau kebutuhan lain, misal butuh rumah aman, ya LBH bisa diakses asalkan misalkan dia mau ke Jakarta gitu ya, karena kita menerima rujukan tuh dari Padang beberapa wilayah gitu ya, karena biasanya kasusnya di Jakarta atau misalkan di Mabes Polri gitu. Jadi kita tidak membatasi hanya orang-orang Jabodetabek gitu. Dan tadi yang seperti saya sampaikan, kita bekerja sama juga dengan 11 lembaga yang punya rumah aman dari NTT, kemudian Batam, WCC Jombang, Medan, dan beberapa wilayah lain yang di situ punya rumah aman, dan kita saling support. Misalkan LBHP punya pendanaan sekian, atau rumah aman A atau wilayah A sedang membutuhkan bantuan gitu ya, kita support apa yang bisa kita support satu sama lain gitu. Jadi karena pandemi COVID ini semua pembiayaan itu semakin meningkat gitu ya, dan kami menyadari teman-teman tidak semua punya sumber dana dan sumber daya, maka kita bareng-bareng gitu mengatasi ini, memberikan penguatan bersama-sama gitu Tania. Jadi kalau Sania sekarang satu itu ada lembaganya sendiri ya yang bisa membantu, dan kalau mungkin pertimbangannya seseorang itu untuk seorang perempuan, untuk seorang istri untuk tidak melaporkan karena takut terekspos, ya memang resiko selalu ada di situ untuk kalau dengan melaporkan akan semakin jadi lebih luas. Tapi kalau memang masalah social justice-nya itu ya mungkin harus dikerjakan. Kadang-kadang mesti dilawan kadang-kadang ya. Gimana menurut Bu Zuma sendiri? Apakah sebaiknya dilaporkan atau melalui jalan litigasi, non litigasi, idealnya bagaimana? Apakah setiap kasus berbeda atau gimana sarannya Bu Zuma? Ya, kalau setiap kasus berbeda Tania, dan setiap kasus itu unik gitu ya. Jadi apakah kemudian litigasi non litigasi, pilihan tidak ada pada LBH Apik, tapi pada korban yang mengakses atau mau mencari keadilan. Kalau dirasa misalkan dia berjarak dengan rumah, misalkan dia butuh menenangkan diri, butuh bantuan psikologi gitu ya, penguatan psikologi, dia butuh ke rumah aman, misalkan seminggu, 2 minggu, atau sebulan gitu ya, silahkan gitu. Kemudian kalau misalkan butuh laporan polisi, itu juga silahkan gitu, karena pada prinsipnya kami mendampingi korban-korban itu berdasarkan pilihan dan juga kebutuhan mereka. Kita tidak akan
menyalahkan ketika misalkan pilihannya harusnya kantor polisi, tapi dia memilih tidak mau, karena kan kalau kekerasan terhadap perempuan itu rata-rata pelaku adalah orang terdekat, yang itu juga proses untuk meyakinkan diri mau keluar dari dari siklus kekerasan atau dari toxic relationship ini juga nggak mudah gitu. Jadi ketika kita tahu misalkan bukti-buktinya sudah ada, bahkan waktu itu ada kasus artis yang sampai kepalanya itu bocor beberapa kali menerima jahitan dan dia nggak mau lapor polisi, dan kita sama sekali tidak menyalahkan dia, tidak harus ngarahin dia harus ke kantor polisi walaupun alat buktinya sudah ada, terus keluarganya sangat mendukung dia untuk lapor polisi, tapi ketika dia memilih untuk hanya penguatan psikologis, terus membuat kesepakatan dengan suaminya supaya suaminya tidak menjadi pelaku KDRT lagi gitu ya, ya udah kita fasilitasi gitu. Jadi apapun pilihan, yang nanti akan menjalani adalah korban. Kita hanya mendampingi, kita hanya kuasa hukum yang memang tidak bisa menjangkau atau menjaga dia 24 jam ya. Jadi apapun pilihan itu kami serahkan kepada korban. Tentu sebelum pilihan-pilihan itu dibuat, LBHP itu memberikan semacam beberapa opsi. Jadi misalkan kalau ke kantor polisi nanti situasinya begini, kalau kamu tidak lapor polisi begini, kalau kamu ke rumah aman gambarannya adalah seperti ini. Kalau kamu ke psikolog, situasinya begini, gitu. Jadi gambaran-gambaran itu yang kemudian kita sampaikan kepada korban dalam konsultasi, karena kita akan melakukan assessment lanjutan gitu ya, dan kebutuhan itu kemudian dipilih oleh korban dan kami mendampingi apapun yang kemudian menjadi pilihan, mau dia litigasi ataupun non litigasi, atau misalkan dia cuma mau konsultasi aja gitu, karena banyak sekali perempuan yang aku hanya butuh didengarkan, aku hanya butuh dipercaya gitu, dan dia banyak juga yang nggak balik ke LBHP karena merasa dengan begitu sudah cukup gitu ya, dan ya nggak apa-apa gitu, kita pada prinsipnya menyerahkan semua keputusan ada pada korban, karena prinsip pendampingan kami juga adalah pemberdayaan, jadi kita tidak membuat korban menjadi ketergantungan pada kami sebagai kuasa hukum atau pendamping hukum gitu ya, tapi di mana korban nanti bisa memutuskan apa yang mau dia lakukan sendiri misalkan, atau Mbak aku cuma butuh penguatan aja, nanti cerainya aku bisa jalan sendiri gitu, itu juga banyak gitu. Kami membuat draft gugatan cerai atau mungkin jawaban karena dia udah digugat cerai duluan gitu ya, kita semua menyerahkan itu gitu, dan situasi-situasi ini yang memang nggak mudah dan kita sangat memahami gitu ketika korbannya pengen A, pengen B dan kemudian memutuskan C kayak gitu ya, ya sudah gitu, yang penting LBH sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha memberikan yang terbaik, tapi pilihan tetap ada pada korban gitu. Memang pada pokoknya ini proses pemberdayaan ya, dan yang paling sulit, yang membuat pekerjaan ini yang paling berat itu adalah ini pekerjaan yang masuk ke dalam private life orangnya ya. Jadi ada banyak yang tidak mau lapor karena mereka merasa ada shame atau akan mempercaya hubungan mereka dengan keluarga mereka atau lain-lain. Ini semuanya pilihan sulit sekali ya. Dan jadi saya sangat setuju dengan apa yang Bu Zulma bilang tadi ya, bahwa ini yang paling cocok, yang paling bagus untuk memberi pendidikan, memberi kesempatan, memberi advice, penasihat kepada orang yang korban, supaya mereka mungkin bisa melakukan pilihan yang paling sesuai dengan kondisi mereka, dengan lingkungannya mereka ya. Jadi ini memang pada dasarnya ini memang ini memang satu proses pemberdayaan, dan fakta bahwa ada lembaga dan orang seperti Bu Zulma yang setiap hari siap untuk memberi pelayanan seperti ini memang di luar biasa. Di luar biasa aja saya bilang, di luar biasa ya, karena pekerjaannya memang sulit dan penting sekali. Mungkin beberapa teman-teman yang tidak berani keluar dari toxic relationship, kita sangat menyadari gitu dan memahami bahwa apa yang teman-teman alami itu sesuatu yang sangat berat gitu ya, tapi apapun yang menjadi keputusan dari teman-teman itu pastikan untuk kita menyayangi diri sendiri dulu deh gitu sebelum, atau kita kayak
pasrah dengan situasi dan kondisi karena merasa tidak ada yang bisa membantu kita gitu. Jangan berkecil hati atau jangan merasa bahwa tidak ada yang bisa membantu dalam situasi buruk sekalipun gitu ya. Silakan akses lembaga-lembaga layanan. Silakan mungkin kalau mau menghubungi LBH Apik Jakarta untuk konsultasi, untuk berdiskusi, untuk bareng-bareng ikut menguatkan satu sama lain gitu ya. Silakan teman-teman akses dan itu secara gratis dan kerahasiaan identitas teman-teman akan kami jaga. Jangan lupa untuk mengakses kami gitu ya. Jangan pernah membiarkan dirimu sendirian berada dalam lingkaran kekerasan yang terjadi gitu. Pastikan kamu minta bantuan atau cerita kepada orang yang bisa kamu percaya. Silakan akses lembaga-lembaga layanan yang bisa memberikan bantuan secara tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan untuk support buat teman-teman, buat LBH Apik, terima kasih banyak sehingga kami bisa bertumbuh sampai dengan saat ini gitu ya. Dan ini tidak akan berarti tanpa kepercayaan dari teman-teman korban, penyintas maupun teman-teman yang mensupport, salah satunya adalah Matt gitu. Dan terima kasih kami sudah diundang. Semoga acara podcast pada hari ini berdampak baik bagi para pendengar, bagi LBH Apik, bagi Matt, bagi teman-teman semua untuk mengabarkan bahwa kita saling bareng-bareng nih untuk support satu sama lain gitu ya. Jangan merasa sendirian gitu. Di satu sisi kita saling membutuhkan satu sama lain, saling support karena LBH Apik hadir juga untuk membantu korban-korban, Matt hadir untuk membantu LBH Apik. Jadi lingkarannya ini nggak akan terputus gitu karena kita saling support, saling membutuhkan. Matt butuh menyalurkan donasi, LBH Apik membutuhkan donasi, dan teman-teman membutuhkan layanan bantuan hukum gratis gitu. Jadi kita satu lingkaran yang bisa saling mengait dan menguatkan satu sama lain. Itu dari saya, Tani. Oke teman-teman, kita semua I think we can do something about this, dan kita bisa membantu LBH Apik. Nanti saya akan include di show notes cara-caranya untuk bisa mengontak LBH Apik dan bagaimana caranya untuk bisa memberikan donasi ya. Semoga sukses terus Bu Zuma dan LBH Apik dan semua sukarelawan ya, karena jangan dilupa itu banyak sukarelawannya. Kalau ada yang mungkin mau membantu LBH Apik karena mempunyai keahlian, mungkin bisa kontak langsung juga. Itu bisa dalam bentuk jasa juga untuk membantu seperti itu. Dan terima kasih Matt untuk memperkenalkan Bu Zuma ke podcast Janda Bercanda. Kita terus makan roti ya Matt ya, walaupun pinggang sudah tidak ada, tapi ya nggak apa-apa. Kita semuanya happy-happy aja. Oke. Thank you both. Sampai jumpa yang berikutnya ya. Semoga kita bisa ketemuan. Terima kasih Tania, terima kasih Matt. Sehat-sehat semua. Okay. Alright, take care. Bye. Take care. Saya pamit. Bye. Bye-bye.